Buronan yang ditangkap adalah Sony Putra Samapta. Sony menjadi buron kasus korupsi program pembangunan rumah sakit. Dengan Rompi Oranye malam tadi disebut KPK menerima suap hingga 2,1 miliar rupiah dalam kasus ini. Maraknya korupsi di tanah air membawa dampak bagi kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Tingginya kasus korupsi diakibatkan oleh para elit politik maupun pejabat pemerintah dari lapisan paling rendah hingga ke pusat. Koruptor yang mencuri uang masyarakat harusnya dientaskan. Namun naasnya, pelaku korupsi adalah pejabat pemerintah, elit politik, dan para penguasa di negeri ini. Mereka dapat memanipulatifkan hukum sehingga mereka dinyatakan tidak bersalah atau diringankan beban hukumannya. Sedangkan kaum melarat di negeri ini diperlakukan sewenang-wenang. Pencuri sendal dihukum penjara, namun koruptor dihukum lebih ringan daripada pencuri sendal. Bukankah benar jika hukum di Indonesia tajam ke bawah dan tumbuh ke atas? Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Iya, jadi saya ada pertanyaan nih gitu. Jadi kan kita kan sebagai kaum milenial nih, menurut kakak gimana cara membangun sikap anti korupsi gitu pada generasi kita yang sekarang ini? Menurut saya itu dimulai dari sejak dini, sejak kecil, untuk menanam dan belajar pendidikan anti korupsi. Jadi kalau misalkan kita nggak belajar tentang apa sih bahayanya korupsi, itu nanti bahayanya nanti ke generasi masa depan, karena generasi masa depan kan penerus bangsa gitu. Ini bagaimana kalau misalkan kita nggak mempelajari dengan benar korupsi itu, gimana keadaan negara kita nanti? Menurut saya sih dengan tidak mencontek, tidak menunda-nunda waktu untuk mengerjakan tugas, tidak menggunakan uang yang bukan miliknya, dan melaksanakan tanggung jawab yang diberikan. Begitu. Orang lain. Mungkin kayak nyontek gitu ya. Iya. Ternyata waktu saya belajar ternyata itu termasuk bibit korupsi. Saya kayak padahal saya belajar untuk menahan diri untuk gak nyontek dan untuk nyoba belajar lagi dengan berusaha keras sendiri. Tuh, itu kan kalau di lingkungan sekolah ya kan. Nah, kalau di lingkungan keluarga gitu kayak kakak pernah nggak kayak melakukan kayak hal kecil aja gitu? Mungkin pernah kayak ngambil duit orang tua diam-diam. Ya walaupun nantinya bilang, cuman kan itu mungkin agak bahaya kalau akan dilakukan terus-menerus gitu. Nanti akan menimbulkan bibit-bibit korupsi. Saya kan dulu sebagai pelajar ya pernah juga sih mencontek sama menunda-nunda tugas tuh. Gitu. Terus gimana tuh kak? Cara kakak menghadapi atau kakak sekarang menyesal atau gimana gitu? Saya merasa bersalah ya, karena sebenarnya kan saya tidak mendapat ilmu yang harusnya saya dapatkan karena kakak menyontek kan. Terus itu kan kalau di lingkungan sekolah nih kak. Nah kalau di lingkungan keluarga gitu atau di lingkungan masyarakat ya, kakak pernah nggak melakukan sesuatu yang menurut kakak itu tuh termasuk bibit-bibit tindakan korupsi? Mungkin menurut kakak tuh sepele tapi akan berdampak besar. Alhamdulillahnya saya tidak pernah melakukan. Alhamdulillah ya kak. Ya. Berarti kakak hanya melakukan yang tadi ya, menyontek. Dan sekarang kakak menyesal. Jadi sekian kak, terima kasih atas waktunya. Saya pamit dulu. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari cuplikan hasil wawancara ini adalah sebagai generasi milenial, kita harus mempelajari lagi hal-hal yang berkaitan dengan sifat anti korupsi dan menanamkan sifat tersebut sedini mungkin. Karena ternyata masih banyak generasi milenial yang belum mengimplementasikan sikap anti korupsi di kehidupan sehari-harinya. Jika korupsi masih terus berjalan, bagaimana nasib yang akan terjadi di masa depan?